mau berangkat ke pesantren seumur hidup saya baru dipeluk sama ibu saya tadi. Karena saya belum pernah dipeluk sama ibu saya. Ketika saya mau berangkat, saya dipeluk sama ibu saya dengan nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel RMJ Nabada'u bil Basmalah. Ngobrol santai. Ngobrol santai Di waktu senggang. di waktu yang senggang. Balik lagi dengan saya Ramdan, dan di samping saya adalah yang memang sudah ada di sebelum-sebelumnya, Bapak Wong Atas. Wong Atas. Yang punya channelnya Wong Atas. Kira-kira asik nggak kalau ngobrolnya pakai masker aja nih ya? Terlalu taat protokol. Boleh. Tat. Antum tuh sebenarnya di channel Wong Atas pernah face revealed gak sih? Artinya antum pernah menampakkan kegantengan antum gak sih? Jarang, termasuk jarang. Termasuk jarang. Saya lebih banyak menampilkan anak saya, keluarga saya, atau anak-anak Santri. kegiatan anak-anak santri. Karena memang tujuan dari Wong Atas itu untuk membuat kenang-kenangan saja. Membuat kenang-kenangan. Nah, Boleh nggak Sad kalau saya izin biar netizen dan kawan-kawan yang lain tahu siapa sih Wong Atas ini? Kita buka boleh ya? Siap. Boleh dong. Kalau boleh, saya buka Bismillah. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah dia Wong Atas yang mempunyai nama asli adalah Al Ustadz Aang Fitriadi SEMPD. Ya. Alhamdulillah, saya termasuk orang yang ketika tiba di Latansa tahun 2006, beliau adalah orang yang pertama, termasuk orang yang di awal-awal saya ketemu, karena waktu itu antum juga tinggal di Mardot. Banyak kenangan yang tidak bisa diceritakan sebenarnya. Kalau mungkin beberapa orang yang baru kenal beliau tuh kayaknya beliau itu cuek, tidak ini, tapi ketika kenal tuh asik banget dah pokoknya dah. Tad, kita ngobrol santai lagi tadi. Boleh. Antum nih sebenarnya santri alumni Latansa apa Darul Qolam, San? Alhamdulillah saya santri Darul Qolam. Alumni Darul Qolam tahun Tahun 19 lulusnya ya tadi. lulusnya Masuknya 93, lulusnya 96. wah, saya baru lulus SD kayaknya. Masih SD malah kayaknya. 9 berarti itu di tahun 90-an. Dan antum berarti cukup lama bertemu atau langsung berinteraksi dengan almarhum Kiai Rifai. Dan pasti setiap orang atau setiap santri punya cerita yang berbeda-beda, punya kisah yang berbeda-beda. Di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan sedikit mengenang masa lalu ataupun flashback. Apaan itu? Mengenang masa lalu ataupun flashback yang berkisah tentang cerita santri antum. Boleh nggak kita ceritain dari antum tuh asalnya dari mana, kemudian masuk ke Darul Qolam tuh seperti apa, jalan ceritanya tuh seperti apa? Boleh deh, Tad? Saya dari SD ya, Tad. Dari SD, siap. Dari SD, alhamdulillah saya memang dari SD itu sudah bercita-cita pokoknya masuk pondok pesantren aja. Lulus SD masuk pondok pesantren. Setiap ditanyain sama tetangga, sama saudara, sama orang tua, "Ang, sekolah lulusan SD dari mana?" Kata jawaban saya, pengen di pesantren. Saya nggak ngerti, Tad. Pesantren itu ada dua, yang antara salafi dengan modern saya nggak ngerti. Pokoknya yang saya tahu, pokoknya masuk pesantren aja gitu kan. Nah, ketika saya mau lulus pesantren, saya ditanya, mau lulus SD, saya ditanya lagi sama orang tua, "Ang, mau nggak masuk? Ang masih tetap masuk pesantren?" "Iya, Pak, pokoknya masuk pesantren." Jawaban saya. Sebentar. Begitu besarnya tekad antum masuk pesantren, inspirasinya dari mana sih, Tad? Atau motifnya karena apa? Karena begini, Sad. Yang pertama, saya pengen merasakan jauh dari orang tua. Yang kedua, kalau saya waktu itu saya melihat lulusan SMA itu hanya, maaf ya, Tad ya, itu hanya pengangguran, Tad, gitu lah. Pada waktu itu gitu kan. Di tempat antum maksudnya ya, begitu. Jadi saya pengennya masuk pesantren aja. Waktu itu bapak saya tidak membolehkan, Tad. Gitu. Jawaban bapak saya, "Ang, sekolah aja SMP-nya di rumah."
Bapak belum tega melepas kamu lulusan SD ini, katanya. Ya akhirnya ya saya ngikutin apa yang kata Samina wa atona kata iya, orang bapak tua. saya ikutin. Saya ikutlah sekolah pendidikan SMP. Nah, lulus SMP saya nagih lagi, Pak, pokoknya pengen masuk pesantren, kata. Pokoknya udah bulat lah tekad saya. Nah, kalau kakak saya ngomong, Ang, katanya, pesan kakak saya itu pesannya, Ang, namanya hidup di pesantren itu pasti pahit. Betul. Betul. Ya. Kata kakak saya, kamu ketika pulang dari pesantren jangan ceritakan yang pahit-pahitnya. Jadi ceritakan kepada orang-orang bahwa di pesantren itu adalah nikmat. Gitu ceritanya tadi. Saya datang, bapak saya itu nggak pernah nyuruh saya belajar tadi di pesantren. Yang ditanyain apa? Ang, jaga kesehatan. Gitu aja. Ibu saya pun sama. Kalau ditanya, kalau nasihat ibu saya, yaitu Ang, jaga kesehatan. Disitulah tadi saya ketika mau berangkat ke pesantren, saya terharu. Semua santri yang saya rasa semuanya lah yang memang mempunyai kisah, apalagi ketika harus berpindah tempat dan jauh dari orang tua, mungkin emosional sekali. Pasti saat itu banyak kisahnya, banyak ceritanya, banyak sejarah yang mungkin berbeda-beda. Dan di sini memang antum memiliki sebuah momentum yang seolah-olah memang benar-benar akan merubah hidup antum setelah itu. Jadi kalau saya boleh tanya lagi, sedekat apa sih sebenarnya antum dengan orang tua, dengan bapak dan ibu dulu? Kalau dibilang dekat dengan orang tua, ya layaknya seorang tua kepada ibu sih. Layaknya seorang tua kepada bapak. Jadi sebenarnya saya jarang setiap pagi sebelum sekolah itu pasti orang tua menyediakan nasi goreng dan menyediakan secangkir kopi untuk bertiga. Karena kakak saya yang nomor kakak saya yang nomor 3, saya nomor 4, 5 dan 6 itu jaraknya tidak jauh. Kemudian dengan nasi goreng. Ketika dalam hidangannya itu saya dikasih paha ayam ya. Kalau dalam dulu tuh jarang sekali makan. Jarang. Udah. Waktu itu belum ada ayam broiler kan. Iya. Kalau pengen punya ayam tuh susah banget lah, makan ayam tuh susah banget. Ketika kita makan, saya dengan adik saya, dengan kakak saya, orang tua saya itu selalu pas ketika makanan yang saya sudah habis, kakak lauknya sudah habis tapi nasinya masih ada, kita otomatis dong pasti ngelihat jatah orang tua saya. Bapak saya ngelirik, bapak saya itu paham sekali kalau bahwa anaknya ini masih kekurangan lauknya. Ini yang saya ini. Ketika dibagi itu lauk 1 menjadi 3, ya, yang kebagian pasti adik saya paling banyak tadi. Adik saya paling banyak, kakak saya yang di atas perempuan, saya dan adik saya. Adik saya selalu kebagian yang banyak tadi. Nah, bapak saya selalu ngomong, nama kakak saya Tehwati, saya Aang dan adik saya Alia. Wati, Aang, Ali, ini yang bagi lauk ini manusia. Jadi adil itu, ya, adil ini menurut manusia. Jadi adil itu nggak selalu harus sama. Tolong. Nah dari situ itu aja ungkapannya. Adil yang membagi ini adalah manusia. Saya nggak pernah protes tadi. Nggak pernah protes apa yang diomonginnya. Ya saya yang terima apa adanya. Begitu aja. Ternyata
seiring perjalanannya ya saya memahami itu. Berarti kalau saya boleh mungkin tarik garis ke cerita hari ini ke generasi anak muda, anak-anak sekarang. Kasih sayang orang tua itu tidak selalu diverbalkan, tidak selalu diucapkan. Artinya ungkapan-ungkapan perhatian yang mungkin tidak dilisankan itu juga sebuah kasih sayang, dan nasihat dan pendidikan seperti yang antum ceritakan tadi itu juga sebuah kasih sayang yang sangat luar biasa sebenarnya, yang membuat chemistry antara anak-anak dan orang tua itu pasti terbangun dengan sangat baik. Oke, sekarang kita masuk ke cerita selanjutnya, Sad. Boleh. Nah, setelah SMP berarti antum melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Qolam. Tolong dong, coba dong ceritain lagi bagaimana prosesnya memilih Darul Qolam, apa keinginan antum Darul Qolam, dan detail-detailnya seperti apa, detail-detail ceritanya. Ane ini dari kampung ya. Di mana? Mungkin banyak yang teman-teman tahu. Di desa Sidorejo, Lampung, kecamatannya Sidomulyo, Lampung Selatan. Lampung Selatan. Kalau dulu kalau bertanya orang Jawa, orang luar Pulau Sumatera, kalau nanya ke kita tinggalnya di mana, pasti jawabannya Kalianda. Itu udah otomatis ya. Jadi begini Tan, setelah saya lulus dari SMP, saya sampai lulus SMP itu kan lulus sekitar Junian ya. Juni ya. Jadi sampai pertengahan Agustus saya itu belum ditentukan sekolahnya di mana oleh bapak saya. Juni, Juli, Agustus. Iya, saya nanyain terus Dan, katanya. Pak, kapan ke pesantren katanya. Bapak saya juga sebenarnya bingung katanya. Bapak saya bingung. Iya, Ang, bingung Ang, mau di pesantren ini di mana ya Ang? Oh, ternyata jadi setelah lulus itu belum punya pilihan sebenarnya. Kalau orang sekarang kan surveinya setahun sebelumnya. Sebelumnya atau tinggal buka HP lihat internet juga banyak. Pada tahun itu belum ada internet kan ya. Jadi pada saat itu alhamdulillah ada tetangga nih, ada yang suruh ada memang guru ngaji saya ada yang lulusan Darun Najah Dan. Disuruh udah Ang di Darun Najah aja katanya. Darun Najah yang Jakarta ya? Iya, Ulu Jalmi. Pada bapak saya kata, kalau ke Jakarta kejauhan katanya kan, dari tempat saya katanya, dari Lampung. Dari Lampung. Akhirnya ada guru ngaji saya juga Dan, almarhum sekarang ya, angkatannya Ustadz Sahroni Sad. Lupa saya namanya Dan. Beliau ini menyarankan, coba kita panggilnya Kak Abbas ya, panggilnya Kak Abbas. Coba tanya Kak Abbas di mana pesantrennya waktu itu. Dari tanya Kak Abbas bahwa almarhum Kak Abbas ini beliau udah di pesantren Darul Qolam aja katanya. Akhirnya naiklah kita, pada saat itulah kita berangkat. Udah yuk kita ke pesantren Darul Qolam aja katanya. Berangkatlah kita ke sana. Hari Jumat kalau nggak salah, hari Jumat. Nah, waktu itu masih dikenalnya dengan MMI Tan. Lokasinya Madrasah Mu'allimin Al-Islamiyah. Ya. Nah, jadi sampai di sana kita ke sekretariat PSB ya. Nah, sampai PSB, Bapak dari mana? Dari Lampung. Wah, udah tutup Pak, kata panitia. Karena emang lazimnya Juli itu sudah mulai tahun ajaran baru. Iya, besok tuh masuk kelas Dan, saya baru daftar. Agak tragis di ceritanya ya tadi ya. Jadi besok udah mulai KBM untuk santri baru. Iya, antum baru mau daftar. Iya, gitu loh. Oke. Nah, jadi pada saat itu udah Pak, Bapak dilatang saja katanya. Kata panitia PSB. Kata panitia PSB. Karena dengan berbagai macam bahwa Latansa itu bagus, ruangannya indah, sejuk dan segala macam lah, dengan segala macamnya. Nah, terus bapak saya ini jawab ke panitia. Saya sih paham sih, bapak saya itu udah nggak mau nggak mau ribet lah ya, gitu, nggak mau kemana-mana lagi lah pokoknya. Yang penting anak saya masuk pesantren aja kan. Iya. Nggak tahu kualitas, nggak tahu kuantitas dan segala macem lah gitu kan. Pokoknya pada saat itu masuk pesantren aja kan. Nah,
Jawablah bapak saya ke panitianya waktu itu Ustadz Fajri Ali. Ustadz Ali Citra tadi. Ustadz Ali Citra. Beliau dari Lampung memang. Biasanya memang kalau yang dari Lampung dihadapinnya sama Konsul Lampung. Satu konsul Lampung. Udah dibilangin sama Ustadz Ali Citra kalau bapak pengen anak bapak ini Aang ini pengen didaftar tetap di Darul Qolam sesuai dengan administrasi udah tutup katanya. Pak katanya. Tapi kalau misalnya masih kekeh katanya masih pengen aja daftar di Gintung ini, bapak silakan minta rekomendasi kepada Kiai Ripai almarhum. Ngadep lah bapak saya ini sama saya ngadep ke Pak Kiai Ripai almarhum. Waktu itu memang masih banyak tamu. Ya alhamdulillah pas ada beliau itu. Nah ya itu Pak Kiai almarhum tetap merekomendasikan saya untuk di Latansa karena memang udah tutup, karena udah nggak ada lagi katanya. Udah nggak ada kuota lah. Udah nggak ada kuota lah, saya udah nggak ada inilah. Akhirnya bapak saya jawab ke Pak Kiai almarhum, katanya Pak Kiai, nah Aang ini udah pengennya di Latansa di Darul Qolam aja, nggak ada pilihan lain dan udah nggak mau kemana-mana. Dalam hati saya, bapak ini saya ketawa, bapak ini udah nggak mau capek kayaknya. Memang udah capek dan memang udah perjalanannya jauh lah, dan capek. Pada saat itu mungkin transportasi tidak senyaman hari ini lah. Iya betul, udah capek, udah ini harus ke kita juga belum tahu lokasi Latansa di mana gitu kan. Ya udah bapak saya akhirnya alhamdulillah dapat rekomendasi dari Pak Kiai Ripai alhamdulillah. Udahlah saya masuk. Bapak saya barulah saya dapat rekomendasi, dites, alhamdulillah lulus. Bapak saya menyelesaikan administrasi. Memang waktu itu bapak saya masih bawa uangnya nggak pas dan ya masih kurang. Ngomong ke saya, Ang, uang pangkal masih bisa dicicil, kata paling 2 bulan lagi lah bapak bayarnya. 2 bulan lagi bapak baru bisa lunasi. Ya udah ya Ang ya katanya. Ternyata bapak saya itu nggak pulang hari itu, malam itu nginep semalam, nginepnya di masjid. Antum sudah masuk asrama? Iya, udah masuk asrama, udah masuk kelas. Pas habis duhur, datanglah bapak saya datang ke asrama. Pas habis sholat duhur ke asrama, bilanglah, Ang, uang bulanan udah dibayar 2 bulan. Ini uang jajannya. Ya uang jajannya dikasih 10.000 tadi. Tapi tetep 93 loh. Iya. 93 10.000 mungkin sekarang 100.000 mungkin ada nggak ya? Nggak ada tadi. Nggak ada. Soalnya bapak saya itu selalu ngomong, Ang, nggak ada uang jajan, ini mah uang simpenan katanya, uang pegangan aja kalau kamu butuh banget untuk bayaran apa-apa. Pokoknya udah cukup lah di pesantren mah, makan sehari 3 kali aja, udah cukup. Yang penting mah kamu hidup katanya. Iya, nggak butuh jajan lagi sebenarnya. Nggak butuh jajan lagi katanya. Ya, walaupun malam-malam lapar tadi. Itu sudah hitohnya kita. Ya itulah sedikit saya masuk Latansa Darul Qolam ya tahun 93 tadi. Tahun 93. Ini ceritanya masih panjang, tapi kayaknya kita cut dulu. Ya. Kita bikin atau kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya karena ngobrol santai di waktu senggang. Setelah ini kita juga harus ngajar lagi. Ya. Kita ketemu lagi nanti masih di kontennya cerita Wong Atas. Cerita Wong Atas khusus cerita tentang bagaimana beliau menjadi santri di Darul Qolam. Cukup sekian dulu, Ustaz. Siap. Kita tutup. Nahtatan bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.